Halo bos, di video ini gue mau nerangin soal perfeksionis. Suatu sifat yang sering kita milikin, banyak orang milikin tuh. Intinya mereka pengen perfect. Dan di video ini juga gue mau terangin apa akibatnya perfeksionis, kenapa gue gak suka sama sifat ini, dan gue harapkan lo semua bisa buangnya. Bagaimana solusinya untuk mengatasi dan membuang sifat perfeksionis itu. Dengerin terus video gue bos. Sebelum gue masuk ke dalam materinya, gue mau kenalkan buat lo yang baru pertama kali datang ke channel gue. Nama gue Ricky Conrad, dan channel gue ini berisi tentang motivasi, pengembangan diri, entrepreneurship. Kalau lo merasa video ini bermanfaat buat lo, maka jangan lupa untuk subscribe sekarang. Subscribe channel gue dan nyalakan loncengnya. Setiap kali gue bikin video, lo dapet notifikasinya. Gue juga ada program bulanan, dimana di dalam program ini tujuannya adalah gue pengen membuat komunitas gue supaya kita semua bisa saling berbagi, kita semua bisa saling berdiskusi, saling sharing pengalaman kita, dan gue sendiri yang akan melakukan mentoring. Di dalam program itu kita akan sering berdiskusi melalui chat, kita juga akan diberikan grup, dan gue juga akan komit untuk memberikan 2 kali webinar for free. Ada biaya bulanannya. Untuk info lebih lanjut lo bisa klik link di bawah ini. Join sekarang, gue tunggu di komunitas gue. Perfeksionis itu suatu sifat yang menurut gue harus lo buang. Kenapa sih? Mana ada yang perfect di dunia ini? Gak ada sesuatu hal pun yang perfect. Kita tuh kadang-kadang tanpa kita sadarin, kita tuh malah seolah-olah bangga bahwa iya ya, gue tuh perfeksionis. Apa yang lo banggain sama perfeksionis? Itu sifat yang sampah bos. Tahu nggak? Perfeksionis itu pada akhirnya hanya akan membawa lu ke 6 hal. Gue coba rangkum apa saja yang hal-hal apa yang bisa lu dapatkan akibat dari perfeksionis itu. Dan 6 hal sampah inilah yang mungkin saja salah satunya sudah terjadi dalam diri lu. Yang pertama, lu akan menjadi seorang penunda. Karena lu pengennya perfect, lu maunya bagus, lu tunda terus. Ntar besok deh, belum ngerti gue, belum cukup ilmu gue, belum saatnya gue, belum punya modal gue, lingkungan gue jelek, nanti deh, tunggu ini, tunggu itu. Pokoknya lu tunda aja, lu tunda terus. Bener gak? Lu kayak gitu gak? Apakah lu termasuk orang yang suka menunda-nunda? Apakah lu masih bangga lu memiliki sifat perfeksionis? Yang kedua, keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan jawaban yang tanda petik tepat. Bos, jawaban yang tepat tuh kayak gimana? Gua nggak ngerti jawaban yang pasti dan jawaban yang tepat tuh kayak gimana. Karena tidak ada yang 100% tepat. Semua ada pertumbuhan. Lo tau nggak, anak kecil aja itu bertumbuh setiap hari. Pada awalnya dia cuma tahu sedikit, dia bertumbuh lagi besoknya, makin gede makin tahu, makin gede makin tahu. Lu kalau anak kecil lu suruh mengerti soal bisnis, kan lu gila. Enggak lah bos. Tetapi pertumbuhan itu akan terjadi seiring sejalan. Jadi semakin lu membutuhkan jawaban yang tepat, semakin gak pernah maju lah hidup lu. Dan ini semua akibat sifat lu yang perfeksionis katanya ya. Yang ketiga, pola pikir kerjain atau tidak kerjain sama sekali. Pokoknya gue akan mulai start bisnis ini kalau gue udah tahu semuanya. Gue akan kerjakan ini kalau gue udah mengerti semuanya. Kalau belum mengerti, gue gak akan kerjakan. Itu akibat dari perfeksionis. Pada akhirnya sampai kapanpun lu tidak pernah memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kebanggaan atau cerita dalam hidup lu yang bisa lu banggakan, yang bisa lu cerita anak cucu lu nanti. Kenapa? Karena lu tidak pernah mengerjakan apa-apa. Yang keempat, tidak akan pernah mampu mengerjakan sebuah proyek karena lu selalu merasa ada hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi gini, lu mau ngerjain proyek ini, pada saat lu mau selesain pekerjaannya, oh iya ya, coba gue kerjain yang ini ya, gue coba yang ini ya, harusnya gue bisa begini ya, gue bisa begitu ya. Ini salah satu akibat seorang yang perfeksionis. Kayaknya project itu gak pernah selesai-selesai karena belum perfect terus. Karena ada lagi yang mau lu tambahin, ada lagi yang mau lu tambahin, ada lagi yang lu mau tambahin. Dan pada akhirnya lu tidak pernah merasa menyelesaikan proyek lu. Perfeksionis bos. Yang kelima,
lu jadi sangat kritis sama diri lu sendiri. Dan ujungnya mengatakan bahwa diri lu gak perfect. Ya gak sih? Bener gak? Gue rasa gue gak perlu terangin lagi ya. Terus-terusan lu rawatlah sifat perfeksionis ini, akhirnya lu kritik diri lu sendiri. Iya ya, gue gak cukup pintar. Iya ya, gue gak cukup beruntung. Gue gak punya hoki yang bagus. Gue gak punya modal yang banyak. Gue lahir dari keluarga miskin. Otak gue goblok, otak gue bego. Dan akhirnya lu menganggap diri lu tidak perfect. Mata lu terlalu kritis, ada yang salah sama mata lu. 6. Suka bilang, coba ya kalau dulu gue bikin begini. Jadi lu mungkin ada keputusan lu yang jelek di masa lalu. Dan akhirnya karena sifat perfeksionis ini lagi, lu terus-terusan mengatakan bahwa seandainya gue dulu begini, seandainya gue dulu begitu. Dan menyesal dan menyesal dan menyesal, itu aja yang lu pikirin. Inilah akibat dari sifat lu yang perfeksionis. Dari 6 hal ini, inilah yang gue coba tuliskan, yang gue coba rangkum. Akibat dari sifat perfeksionis. Makanya gue bilang perfeksionis itu gak ada bagus-bagusnya, bos. Coba lu baca 6 hal ini, ada gak yang sekarang sudah terjadi dalam hidup lu, yang sekarang lu rasakan, iya ya gue kayak begini. So buanglah sifat perfeksionis itu. Terus bagaimana bang caranya? Apa obatnya supaya kita tidak menjadi seorang yang perfeksionis? Jawabannya menurut gue adalah tetap bergerak maju. Untuk melakukan sebuah langkah dalam hidup lo, untuk melakukan pekerjaan yang bagus, lo tidak memerlukan informasi lain lagi. Lo tidak memerlukan informasi baru, informasi tambahan. Tidak, bos. Itu bisa lo dapatkan nanti pun bisa, kapan pun bisa. Yang lo harus lakukan adalah kerjain sekarang apa mimpi lo. Kerjain sekarang apa yang menurut lo penting. Yang lo perlukan adalah aksi nyata. Gak pernah akan ada suatu karya ketika lu gak ngapa-ngapain, ketika lu gak pernah melakukan aksi nyata. Tetapi yakinlah bos, kalau lu terus-terusan mengumpulkan informasi dan lu tidak pernah melakukan aksi apa-apa, gak akan ada informasi yang sempurna, informasi yang lengkap untuk melakukan sebuah aksi. Bos, sebuah karya besar dimulai dari aksi yang sederhana. So buat gua perfeksionis itu adalah sebuah sifat yang sampah, sebuah sifat yang harus lo buang. Tidak ada satu hal pun yang bagus kalau lo pertahankan sifat perfeksionis itu. Dari 6 hal tadi yang gua jabarkan di dalam video ini, gua rasa itulah akibat dari sifat perfeksionis. Ketika satu atau mungkin lebih dari satu hal itu sudah ada di lu, maka lu sudah merasakan akibat dari perfeksionis lu itu. Apakah lu sadar ketika lu terus-terusan ngomong, gimana kalau ini, gimana kalau itu akan menghabiskan waktu dan menghabiskan energi lu begitu banyak. Jadi gue mau lu catat ini. Sifat perfeksionis itu hanya membuang-buang waktu dan menghabiskan energi lu begitu banyak. Dia juga menambahkan stres, menambahkan tingkat frustasi dan depresi pada otak lo. Sehingga itu hanyalah membatasi potensi sesungguhnya yang sudah ada di dalam diri lo. Buang itu sekarang. Lupakan dan jangan pernah berpikir untuk menjadi seorang perfeksionis. Tetap bergerak maju. Selama perjalanan kita akan nikmati dan kita akan temukan pelajaran baru di sana. Lakukan kesalahan sesegera mungkin sehingga lo dapatkan pelajaran baru dan lo bisa bertumbuh terus setiap saat. Tolak perfeksionis. Thank you, bos.